Baik, lanjut hadis ke-4. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hadis ke-4, lihat di terjemahan tentang penciptaan manusia dan ketentuan nasibnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman summa yakunu alaqatan misla dzalik summa yakunu mudghatan misla dzalik summa yursalul malaku fayanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kadwi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa sakiyun am sa'idun fawallazi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli an-nari fayadkhuluha wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nari hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli al-jannati fayadkhuluha rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menuturkan kepada kami, dan beliau adalah As-Shadiq Al-Masduq. As-Shadiq Al-Masduq, lihat As-Shadiq itu apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Terus Al-Masduq apa yang diwahyukan padanya. Maka beliau, kalau as-shadiq berarti apa yang diucapkannya berarti jujur. Lagi dibenarkan, berarti apa yang dibawa dari Jibril juga berarti benar. Beliau bersabda, sesungguhnya seorang di antara kalian dikumpulkan penciptaannya dalam perut ibunya selama 40 hari. Sumayaku fi batni ummi 40 yauman. Kalau di matan saya tidak ada nutfatan. Kalau di sini ada. Berupa nutfah, air mani. Nutfah itu air yang murni, yang dimaksud sini adalah mani. Kemudian menjadi alaqah. Alaqah itu segumpal darah yang tidak kering. Alaqah selama itu 40 hari. Kemudian menjadi mudghah. Mudghah itu segumpal daging. Mudghah itu secara bahasa artinya mengunyah. Ya, artinya itu mengunyah. Mudghah yamdughu, nah itu mengunyah. Maka seperti sesuatu yang dikunyah gitu. Namun yang dimaksudkan sini adalah segumpal daging, potongan daging. Nah, sekarang faedah hadis. Tadi ada proses penciptaan manusia, kemudian yang kedua itu tentang amalan seorang. Ada amalannya itu seperti amalan penduduk surga, sampai akhirnya dia kemudian masuk neraka. Ada amalannya seperti penduduk neraka, sampai akhirnya dia itu masuk surga. Nah, sekarang faedah hadis. Janin mengalami beberapa fase hingga sempurna dengan memiliki jasad dan roh. Saya ulang, janin mengalami beberapa fase hingga sempurna dengan memiliki jasad dan roh. Apa saja tadi fasenya? Nutfah, alaqah, terus mudghah. Nutfah itu setetes mani, terus alaqah segumpal darah, mudghah segumpal daging. Nah, lalu pada usia 120 hari. Maaf, sebentar, dilanjutkan tadi ya. Hingga sempurna dengan memiliki jasad dan ruh pada usia 120 hari. Jadi ruhnya nanti pada usia 120. Berapa bulan? 4 bulan. Maka keadaan setelah 4 bulan dengan di bawah 4 bulan berbeda. Namun yang sudah sebentuk mudghah tadi lari 81 sampai 120. 81 sampai 120 kan mudghah ya. Nah, itu sudah ada bentuk segumpal daging. Maka ada yang nampak sudah wujud manusia. Bahkan sudah ada detak jantung. Di usia 81 sampai 120 tadi. Maka kalau keguguran dalam usia itu
nantinya ada dua kemungkinan. Darahnya bisa darah nifas, darahnya bisa darah istihadhah. Darah nifas ketika sudah ada bentuk seperti manusia, lantas keguguran. Kalau belum ada bentuk seperti manusia, maka darahnya istihadhah, tetap sholat. Istihadhah darah kotor. Terus faedah yang kedua, perhatian Allah pada hambanya. Sampai janin pun diperhatikan. Sampai janin pun diperhatikan. Juga diutus malaikat. Juga diutus malaikat. Lalu meniupkan roh. Lalu meniupkan roh. Kemudian menetapkan 4 perkara. Empat perkaranya apa? Catat 4 perkara. Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Rizki, ajal, amal, bahagia atau sengsara. Terus sekarang dicatat ada 4 pencatatan takdir. Ada 4 pencatatan takdir. Satu, pencatatan takdir secara umum. Satu, pencatatan takdir secara umum. Yaitu yang berada di Lauhul Mahfuz. Yaitu yang berada di Lauhul Mahfuz. Dua, pencatatan takdir umri. Yaitu pencatatan 4 macam takdir dalam perut ibu. 3, pencatatan takdir sanawi. Sanawi atau tahunan. Yaitu pencatatan pada malam Lailatul Qadar. Terus yang keempat, pencatatan takdir harian. Yaitu setiap waktu Allah terus mengatur makhluknya. Disebutkan dalam ayat kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap waktu Allah itu mengatur makhluknya, sibuk mengatur makhluknya. Nah, situ ada catatan takdir umum. Tadi yang pertama ya, yang di Lauhul Mahfuz tadi kan? Ya kan? Itu tidak bisa berubah. Sedangkan takdir umri bisa berubah. Lah, tadi takdir umum yang pertama di Lauhul Mahfuz tidak bisa berubah. Sedangkan takdir yang kedua tadi apa? Takdir umri bisa berubah. Jadi yang bisa dirubah yang takdir umri saja. Namun walaupun kita bilang kayak gini, kita pun nggak tahu itu berubah atau enggak. Karena nggak tahu awalnya itu apa, akhirnya apa. Kecuali kalau sudah terjadi takdir tersebut. Iya kan, imannya takdir kayak gitu. Terus faedah yang keempat, lihat pada potongan hadis yang disebutkan akhir kan, ada orang yang yaitu beramalan seperti amalan penduduk surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira', sampai antara dia dan surga itu tinggal 1 hasta saja. Fa yasbiqu alail kitab, lantas catatan amal itu mendahulunya. Fa yadkhulun nar, maka dia masuk neraka. Nah, ini tentang orang yang akhir hidupnya ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Berarti faedah keempat hadis ini mengingatkan agar kita tidak mengotori hati dengan berbagai noda. Karena keadaan seorang hamba
Karena keadaan seorang hamba akan berubah. Akan berubah hingga mendapatkan akhir yang baik atau ke akhir yang jelek. Akhir yang baik atau ke akhir yang jelek. Kan bisa berubah. Maka jangan dinodai. Kalau dinodai, akhirnya siapa tahu itu jadi akhirnya, dia tutup dengan amalan jelek nantinya. Nah, tentang keadaan ini ada penjelasan tersendiri. Ada orang yang tadi amalan penduduk surga berubah jadi amalan penduduk neraka karena dia cuma pentingkan amalan lahiriah, batinnya tidak. Alias dia itu pamer amalan di hadapan orang lain. Sedangkan tadi ahli maksiat beramal dengan amalan penduduk neraka, namun ujungnya, endingnya adalah dia masuk surga karena dia mau bertobat pada Allah dengan taubatan nasuha. Maka jangan remehkan orang pula. Nah, sekarang kaidah dari hadis. Innamal a'malu bil khawatim. Kaidah pertama, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat pada akhirnya. Setiap amal itu dilihat pada akhirnya. Terus yang kedua, al-ibra bil makhabir la bil mazahir. Yang dinilai adalah pengalaman. Yang dinilai itu adalah, ya biar mudah dipahami lagi, saya ganti. Yang dinilai itu adalah amalannya. Ya, yang dinilai itu adalah amalannya yang dijaga ajek. Bukan sekadar yang nampak saja. Jadi jangan cuma sekali-sekali. Makhabir, jadi ada pengalaman di situ. Amalannya dijaga terus, jaga ajek terus. Kalau cuma sekali-sekali, itu cuma orang tahu itu saja gitu. Namun sekarang dia jaga, besok jaga lagi, besok jaga lagi, besok jaga lagi. Akhirnya endingnya dia tutup dengan amalan yang baik. Makhabir itu pengalaman tadi. Saya sebut amalannya dijaga ajek. Wallahu a'lam. Break 1 menit.